pernah dengar ucapan, jangan makan micin, nanti bodoh. Tapi kalau dipikir-pikir, tahu dari mana kalau micin itu bikin otak kita turun kualitasnya? Yuk kita telusuri. Apa sih sebenarnya micin itu? Bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Dan sejauh mana tuduhan bodoh karena micin itu punya dasar ilmiah atau cuma mitos aja? Micin atau MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat. MSG adalah garam natrium dari asam glutamat, yaitu salah satu asam amino, glutamate, yang juga ditemukan di makanan-makanan alami seperti keju, jamur, dan rumput laut. Dari mana asalnya MSG? MSG industri biasanya dibuat melalui proses fermentasi bahan-bahan seperti molasses atau gula tebu, atau pati dari jagung, singkong atau tapioka, sagu, gandum, dan sebagainya. Proses fermentasi menghasilkan glutamat, kemudian ditambah natrium, agar jadi MSG kristal siap pakai. MSG hampir tidak memberikan kalori signifikan, hampir 0 kalori untuk rasanya sendiri. Tidak mengandung protein utuh, lemak, vitamin atau mineral besar, asalkan hanya digunakan sebagai penyedap rasa. Dari sisi gizi makro dan mikro, MSG bukan sumber gizi utama. Artinya, manfaatnya sebagai peningkat rasa atau penyedap. Manfaatnya lainnya yaitu menguatkan rasa umami atau gurih di masakan, sehingga bisa membuat makanan terasa lebih lezat, walau bahan lain seperti garam atau bumbu lain dikurangi. Karena dapat memperkaya rasa, di beberapa kasus, MSG bisa membantu kita memakai bahan dasar yang lebih sederhana, tetap terasa nikmat. Penggunaan MSG menurut beberapa ahli dianggap relatif aman dan tidak membahayakan dalam dosis normal. Lembaga seperti FDA di Amerika Serikat, WHO, dan Badan di Indonesia juga menyatakan bahwa MSG aman bila digunakan secukupnya. MSG mengandung natrium atau sodium. Bila terlalu banyak dikonsumsi, akan menambah total asupan natrium harian. Dan asupan natrium tinggi dikenal beresiko untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Beberapa orang mungkin mengalami gejala yang disebut MSG simptom kompleks, seperti sakit kepala, detak jantung cepat, kemerahan, keringat, kesemutan wajah atau leher, perut tidak nyaman. Namun, gejala ini bersifat sementara dan biasanya hanya terjadi pada mereka yang sangat sensitif dan atau memakai dosis besar MSG sekaligus tanpa makanan pendamping. Pertanyaannya, dari mana datangnya tuduhan bahwa micin bikin bodoh? Beberapa penelitian hewan memang menunjukkan bahwa dosis MSG tinggi bisa mempengaruhi otak, memicu stres oksidatif, bahkan merusak sel saraf. Tapi, dosis yang dipakai di penelitian itu jauh banget lebih tinggi daripada konsumsi manusia normal. Di Indonesia sendiri ada penelitian yang bilang konsumsi MSG berlebihan pada anak bisa berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif. Tapi peneliti juga mengakui ada banyak faktor lain, gizi, lingkungan, kebiasaan belajar yang ikut berpengaruh. Jadi nggak bisa disimpulkan micin doang penyebabnya. Jadi, mitos atau fakta kalau micin alias MSG bikin bodoh? Ya mitos. Banyak yang bilang kalau makan micin bikin daya ingat menurun, anak jadi susah fokus, atau kecerdasan turun. Padahal faktanya, hingga sekarang belum ada bukti ilmiah kuat dari studi manusia bahwa konsumsi MSG dalam takaran normal membuat orang bodoh, menurunkan IQ, atau merusak neuron secara permanen. Bayangin gini, kamu lagi makan bakso, kuahnya gurih, bikin nagih. Ternyata si abang bakso pakai MSG biar rasanya mantap. Kalau semangkuk bakso itu bikin kamu bodoh, berarti satu Indonesia udah pada drop IQ-nya kan? Tapi faktanya, orang Jepang, Korea, Tiongkok, mereka juga pakai MSG di masakan sehari-hari, bahkan lebih banyak dari kita. Dan toh pendidikan mereka maju-maju aja. Jadi rasanya nggak nyambung kalau bilang makan micin sama dengan jadi bodoh. Kesimpulannya, micin alias MSG tidak bikin bodoh secara otomatis. Dia adalah bahan penyedap yang secara ilmiah dianggap aman bila dikonsumsi dalam batas wajar. Bukan berarti kita boleh bebas tabur MSG segengan ke setiap makanan ya. Karena MSG tetap punya kandungan natrium. Kalau kebanyakan, efeknya mirip kayak kelebihan garam, bisa berisiko ke tekanan darah. Ini beberapa tips bijak menggunakan MSG. Gunakan dalam jumlah kecil sebagai penyedap rasa, bukan sebagai rasa utama. Selalu kombinasikan dengan bahan yang bergizi, protein, sayur, buah. Baca label makanan kemasan,
Perhatikan kandungan MSG dan natriumnya. Untuk anak-anak, hindari penggunaan MSG berlebihan karena mereka lebih sensitif. Pilih makanan segar dan masakan sendiri bila memungkinkan agar bisa kontrol asupan. Jadi, makan micin bikin bodoh itu lebih ke mitos yang dilebih-lebihin. Tapi bukan berarti kita boleh seenaknya pakai banyak-banyak ya. Konsumsi wajar, makanan seimbang, gaya hidup sehat, itu yang bikin otak dan tubuh tetap optimal. Kalau kamu punya pengalaman sendiri terkait MSG, share di kolom komentar yuk, biar kita sama-sama belajar.